Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmadani dengan NIM 11076200002. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan konsep bilangan matematika antara 10 sampai dengan 100. Yang dimana saya akan menjelaskan mengenai enaktif, ikonik, serta simbolik. Dimana enaktif itu belajar menggunakan benda konkret. Nanti yang saya gunakan yaitu ada stik es krim. Yang kedua ada ikonik, yaitu belajar dengan menggunakan gambar. Yang ketiga ada simbolik, yaitu belajar dengan menggunakan simbol. Mari kita simak videonya ya teman-teman. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk yang seperti ini saya sebut sebagai satuan karena terpisah-pisah. Dan saya juga mengumpamakan satu stik es krim ini sebagai satuan atau nilainya 1. Untuk puluhan, di sini saya menggunakan stik es krim juga, yang dimana terdiri dari 10 stik satuan yang diikat atau digabungkan menggunakan karet. Dan harus diikat ya teman-teman, agar bisa kita umpamakan sebagai puluhan. Soal nomor pertama, jika kita jabarkan menggunakan enaktif, maka 1 puluhan stik es krim. Jika kita jabarkan menggunakan ikonik, di sini saya umpamakan garis itu sebagai 1 puluhan. Maka bisa dituliskan dalam simbol yaitu 1 dan 0. Dan bisa kita bilang sebagai 10. Lalu di sini untuk soal nomor 2 yaitu 11. Dapat kita jabarkan dalam enaktif yaitu 1 puluhan dan 1 satuan. Untuk ikoniknya di sini saya jabarkan 1 puluhan dengan garis dan 1 satuan dengan silang. Maka dapat ditulis dalam simbol yaitu 1 dan 1. Jadi kita bisa membacanya atau menyebutnya dengan bilangan 11. Soal nomor 3 yaitu 12. Dalam enaktif kita dapat jabarkan 1 puluhan dan 2 satuan. Untuk ikoniknya yaitu 1 garis puluhan dan silang untuk 2 satuan. Dapat kita tulis dalam simbol yaitu 1 dan 2. Satunya itu puluhan, duanya itu sebagai satuan. Nah, dapat kita sebut sebagai bilangan 12. Untuk soal nomor 4 yaitu 13. Dalam enaktif kita dapat jabarkan yaitu 1 puluhan dan 3 satuan. Lalu untuk ikoniknya yaitu 1 garis untuk puluhan dan 3 silang untuk 3 satuan. Dapat ditulis dalam simbol yaitu 1 puluhan untuk 1 dan 3 silang kita dapat tulis dalam simbol yaitu 3. Maka bisa kita sebut sebagai bilangan 13. Soal nomor 5 yaitu 14. Dapat kita jabarkan dalam enaktif yaitu 1 puluhan dan 4 satuan.
Lalu dalam ikonik yaitu 1 garis puluhan dan silang sebagai 4 satuan. Maka dapat kita tulis dalam simbol yaitu 1 puluhan kita tulis dengan 1 dan 4 silang kita tulis dengan 4. Maka bisa kita sebut sebagai bilangan 14. Lalu soal nomor 6 yaitu 15. Dalam enaktif kita dapat jabarkan yaitu 1 puluhan dan 5 satuan. Untuk ikonik bisa kita gambar dengan 1 garis puluhan dan silang untuk 5 satuan. 2, 3, 4, 5. Dapat kita tulis dalam simbol yaitu 1 sebagai 1 puluhan dan 5 silang sebagai kita tulis sebagai 5. Maka bisa kita sebut dengan bilangan 15. Untuk soal nomor 7 yaitu 16. Dalam enaktif kita bisa jabarkan yaitu 1 puluhan dan 6 satuan. 2, 3, 4, 5, 6. Dalam ikonik bisa kita tulis yaitu 1 garis sebagai puluhan dan silang sebagai 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat kita tulis dalam simbol yaitu 1 garis puluhan, 1 dan 6 silang kita dapat tulis 6. Maka dapat kita sebut sebagai bilangan 16. Nomor 8 yaitu 17. Dalam enaktif kita bisa jabarkan yaitu 1 puluhan dan 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam ikonik kita bisa gambarkan sebagai garis itu puluhan dan 7 silang yaitu sebagai 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat kita tulis dalam simbol yaitu 1 puluhan sebagai 1 dan 7 silang bisa kita tulis dengan 7. Maka menjadi bilangan 17. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu 18. Dalam enaktif kita dapat jabarkan sebagai 1 puluhan dan 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam ikonik kita bisa gambarkan garis sebagai 1 puluhan dan gambar silang sebagai 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam simbol kita dapat tulis sebagai 1 garis puluhan yaitu 1 dan 8 silang kita tulis sebagai 8. Maka bisa kita sebut dengan bilangan 18.
Soal nomor 10 yaitu 19. Dalam N aktif kita dapat jabarkan yaitu 1 puluhan dan 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya dalam ikonik kita gambarkan garis sebagai 1 puluhan dan silang sebagai 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita bisa tulis dalam simbol 1 puluhan yaitu 1 dan 9 silang kita bisa tulis 9. Bisa kita sebut sebagai bilangan 19. Soal nomor 11 yaitu 20. Dalam N aktif dapat kita jabarkan 2 puluhan, 1, 2. Dalam ikonik kita bisa gambarkan sebagai garis itu 1 puluhan. Maka ini 20, jadi ada 2 garis. Bisa kita tulis dalam simbol yaitu 2 garis puluhan sebagai 2 dan 0. Bisa kita sebut sebagai bilangan 20. Soal nomor 12 yaitu 30. Dalam N aktif bisa kita jabarkan yaitu 3 puluhan. 1, 2, 3. Dalam ikonik bisa kita gambarkan juga menggunakan garis, yaitu ada 3 garis atau 3 puluhan. 1, 2, 3. Dapat kita tulis dalam simbol yaitu 3 dan 0. Bisa kita sebut dengan bilangan 30. Soal nomor 13 yaitu 40. Dapat kita jabarkan dalam N aktif yaitu 4 puluhan. 1, 2, 3, 4. Dalam ikonik bisa kita gambarkan dengan garis, yaitu ada 4 garis puluhan. 1, 2, 3, 4. Bisa kita tulis dalam simbol yaitu 4 dan 0. Dan bisa kita sebut sebagai bilangan 40. Soal nomor 14 yaitu 50. Dalam N aktif bisa kita jabarkan sebagai 5 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ikonik bisa kita misalkan gambar garis sebagai puluhan, yaitu ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam simbol bisa kita tulis sebagai 5 puluhan itu berarti 50. Bisa kita sebut sebagai bilangan 50. Soal nomor 15 yaitu 60. Dalam N aktif bisa kita jabarkan sebagai 6 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya dalam ikonik bisa kita gambarkan menggunakan garis. Satu garis itu sebagai puluhan. Berarti soalnya 60 ada 6 garis puluhan, yaitu 1, 2,
3, 4, 5, 6. Dapat kita tulis dalam simbol sebagai puluhan, yaitu 6 dan 0. Maka bisa disebut sebagai bilangan 60. Soal nomor 16 yaitu 70. Dalam N-aktif bisa kita jabarkan sebagai 7 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam ikonik bisa kita gambarkan dengan garis, yaitu ada 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat kita tulis dalam simbol, yaitu 7 dan 0. Jadi bisa dikatakan sebagai bilangan 70. Nomor terakhir yaitu soal nomor 19, 100. Dalam N-aktif bisa kita jabarkan sebagai 10 puluhan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam ikonik bisa kita gambarkan dengan kotak yang berisikan garis sebanyak 10. Kita gambar ya. Karena 100 itu termasuk ratusan, jadi bisa kita umpamakan pada ikoniknya dengan menggambar kotak yang berisikan garis sebanyak 10 garis. Nah, di sini dalam simbolnya bisa kita tulis dengan 1, 0, dan 0. Dan dapat kita sebut dengan bilangan 100. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.